Kita semua pernah membayangkan, kalau aku sudah punya rumah mewah, ladang rejeki, atau pasangan yang sempurna, aku pasti akan bahagia. Tapi nyatanya ketika semua keinginan itu terpenuhi, kebahagiaan tidak selalu datang seperti yang kita harapkan. Kenapa begitu? Karena rahasia hidup bahagia ternyata bukan soal memiliki segalanya, tapi soal bagaimana kita memandang dan mensyukuri apa yang sudah ada. Mari kita renungkan bersama. Apa saja pelajaran penting tentang kebahagiaan yang sering kita lupakan? Kebahagiaan itu tidak bergantung pada hasil akhir. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa kebahagiaan adalah sebuah tujuan. Bahwa ketika kita berhasil mencapai sesuatu, karier tertentu, kekayaan atau cinta sejati, barulah kita bisa merasa bahagia. Tapi realitanya, kebahagiaan bukan sesuatu yang menunggu di garis finish. Ia adalah sesuatu yang bisa muncul di tengah perjalanan kalau kita cukup sadar untuk menyadarinya. Mendapatkan apa yang diinginkan tidak menjamin kepuasan. Banyak orang berpikir, kalau saja aku bisa punya ini, aku pasti akan bahagia. Tapi ketika impian itu terwujud, rasa puas itu sering hanya sementara. Lalu kita mengincar keinginan lain, dan siklus itu terus berulang. Kenapa? Karena kita seringkali lupa bahwa keinginan dan kepuasan bukan hal yang sama. Keinginan bisa tak terbatas, tapi kepuasan itu datang dari dalam. Syukur adalah pondasi bahagia yang stabil. Tanpa rasa syukur, apapun yang kita miliki akan terasa kurang. Tapi dengan rasa syukur, bahkan hal sederhana bisa terasa cukup. Syukur bukan berarti kita berhenti berkembang. Tapi ia adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu harus sempurna untuk bisa dinikmati. Kadang, keajaiban terbesar datang dari kesadaran sederhana bahwa kita sudah punya banyak hal yang layak disyukuri. Kepuasan harus dilatih, bukan ditunggu. Kita tidak akan tiba-tiba merasa puas hanya karena kondisi hidup membaik. Kepuasan bukan hadiah otomatis. Ia adalah keterampilan emosional yang perlu dibangun dengan kesadaran, latihan, dan pengendalian diri. Setiap kali kita melatih diri untuk menikmati proses, menghargai hal-hal kecil, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita sedang membangun fondasi kebahagiaan jangka panjang. Masalah tetap akan ada, tapi sikap bisa diubah. Bahkan setelah semua impian tercapai, hidup tetap punya tantangannya sendiri. Rumah bisa jadi sepi, kekayaan bisa membawa beban, hubungan bisa kehilangan kehangatan. Kebahagiaan tidak datang dari ketiadaan masalah. Ia datang dari kemampuan kita untuk bersikap tenang di tengah masalah. Dari cara kita memandang situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Fokus pada apa yang ada, bukan apa yang kurang. Kita sering memusatkan perhatian pada hal-hal yang belum kita punya. Padahal perhatian adalah bahan bakar emosi. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita merasa tidak puas. Tapi saat kita mulai mengarahkan perhatian pada apa yang sudah kita miliki, hubungan yang hangat, kesehatan, kesempatan untuk belajar, kita mulai merasa lebih tenang dan utuh. Bahagia adalah pilihan yang diulang setiap hari. Bahagia bukan hasil dari satu keputusan besar. Ia adalah serangkaian pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Pilihan untuk bersyukur, pilihan untuk memberi, pilihan untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dan pilihan-pilihan itu mungkin tidak langsung mengubah hidup secara drastis, tapi perlahan, mereka membentuk cara pikir yang lebih sehat dan hati yang lebih damai. Menikmati momen adalah kunci kesadaran. Hidup bukan tentang berlari dari satu pencapaian ke pencapaian berikutnya, tapi tentang hadir penuh dalam momen ini. Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki hanyalah sekarang. Jadi berhentilah sejenak. Tarik napas, lihat sekeliling, dan nikmati apa yang sedang berlangsung. Bahagia. Itu sederhana tapi tidak instan. Rahasia hidup bahagia bukanlah rahasia besar. Ia tidak tersembunyi di balik kekayaan, status sosial, atau pasangan sempurna. Ia ada di dalam cara kita memandang hidup, dalam rasa cukup, dalam kesediaan, bersyukur,
dan dalam kebiasaan untuk menikmati hal-hal sederhana. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita punya yang membuat kita bahagia, tetapi seberapa dalam kita bisa menghargainya. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, bantu share dan tuliskan di komentar. Hal kecil apa yang paling kamu syukuri hari ini? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga damai dan bahagia selalu menyertai langkahmu.